Tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Mungkin ada kesenangan, enak sih sekarang nyaman, tapi itu akan menyebabkan rasa sakit jangka panjang. Yo, kalau kita pinter ya kita hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji kita. Bulan ini kita membaca diri kita. Ini kalau menurut saya juga bagian dari ayat-ayatnya Allah. Seperti pernah saya sampaikan, ayat-ayat Allah yang harus kita baca itu, kalau mengikuti Al-Quran sendiri, itu kan jenisnya 4. Yang pertama ayat-ayat qauliyah. Qauliyah itu ya Al-Qurannya sendiri, itu yang ada kata-katanya. Kemudian ada ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Ada ayat-ayat nafsiyah, diri kita sendiri. Ini kalau dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang bunyinya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tentang dirimu, apa engkau tidak membacanya, apa engkau tidak memahaminya. Kemudian yang keempat ada ayat-ayat tarikhiyah, ayat-ayat sejarah. Ini jadi pelajaran buat kita biar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya ayat yang bunyinya fa'tabiru ya ulil absar. Jadi maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikir. Baik, jadi kita membaca diri kita, mencoba menemukan yang banyak diidamkan orang, yaitu ketenangan hidup, ketenangan diri. Malam ini kita awali dari Yunani. Tokoh ini dikenal sebagai pelopor aliran Epikureanisme. Orang sering menyebut aliran Epikureanisme ini aliran hedonisme kuno yang sifatnya lebih moderat. Hedonisme itu yang orang mendefinisikannya aliran yang hidup yang hanya ingin cari senang-senang saja. Tapi apa ya ndak boleh orang nyari senang, wong natural saja kan. Apa ada di sini yang ingin hidup, Pak saya ndak ingin senang, kan ndak ada. Kalau masih waras tetap ingin senang. Nah itu nanti dibahas panjang oleh Epicurus. Seperti apa sih kesenangan hidup itu. Sekarang kita belajar ketenangannya. Kita mulai ya, bismillah. Yuk, yang pertama, ini agak panjang. Hidup tenang itu tentu saja harus diawali dengan hidup senang. Gerbangnya ketenangan itu kesenangan. Tidak mungkin kita ngaku-ngaku tenang tapi kita merasa tidak senang. Ketenangan dan kesenangan itu satu paket. Kesenangan adalah gerbangnya hidup bahagia. Kesenangan ini, kata Epicurus, sifatnya innate good. Innate itu sudah ada dalam diri kita dan kita anggap baik. Dan itu sejak kita lahir.
Pikiran mungkin belum optimal waktu kita baru lahir, tapi senang dan tidak senang, nyaman dan tidak nyaman sudah ada. Bayi itu kalau tidak nyaman ya nangis dia. Itu kan berarti ada kesenangan. Ada yang dia sudah mulai paham, ini senang, itu tidak senang. Kalau dia tidak senang ya nangis. Itu kenapa disebut innate good. Kita tidak perlu belajar senang itu bagaimana, tidak senang itu bagaimana. Itu fitrah sudah kita tahu. Sudah ada dalam diri kita. Makanya kan tidak ada kalian sebentar Pak saya tak belajar dulu caranya senang bagaimana. Kan tidak, kita otomatis sudah tahu. Begitu senang ya rasa senang itu muncul dalam diri kita. Nah cuma kesenangan itu tetap harus kita renungi, kita pelajari. Kenapa? Karena tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Ada kalimat dari Epikuros, kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau kesulitan harus dihindari. Sebaliknya kadang-kadang rasa sakit atau kesulitan tapi bisa melahirkan kesenangan harus kita jalani. Jadi mungkin ada kesenangan, enak sih sekarang nyaman, tapi itu akan menyebabkan rasa sakit jangka panjang. Kalau kita pinter ya kita hindari. Makan enak kayak tadi gorengan terus-terusan itu enak wong kita seneng. Tapi kalau kita sadar iya ya ini, tapi kalau saya tidak hati-hati besok ada kepahitan jangka panjang, kolesterol lah, jantung lah dan lain sebagainya. Ini kita harus mulai berpikir lagi, apa iya kesenangan ini harus saya penuhi? Atau ada kepahitan, kita tidak enak menjalankannya, tapi kalau kita jalankan kepahitan ini, besok kita ketemu kesenangan di belakang yang jauh lebih panjang. Nah itu kalau kata Epikuros, ayo kita jalani. Belajar misalnya, itu kan pahit, tidak enak, capek juga, puyeng juga. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak ketemu nikmatnya ilmu, kita tidak ketemu manfaatnya ilmu untuk masa depan kita yang panjang. Maka harusnya kita jalani belajar itu. Jadi meskipun orang itu mencari kesenangan, tapi dia harus jeli melihat apakah kesenangan ini membuahkan rasa sakit atau tidak. Atau apakah sebelum mencapai kesenangan itu aku perlu menahan diri dalam kepahitan-kepahitan tertentu atau tidak. Jadi kalau akal rasio kita jalan, kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis kesenangan tadi. Bahkan kata Epikuros, kadang-kadang orang itu harus siap sakit sebentar demi senang yang lebih panjang. Ngaji malam hari ini mungkin sakit sebentar, sumuk lah, rame lah, sumpek lah. Tapi kan demi biar saya ngerti sesuatu, dan pengertian itu mungkin ada manfaatnya ke depan, jauh lebih panjang. Nah, ini pahit dulu baru ketemu manfaat. Olahraga misalnya kan capek, tidak enak, tapi kan ada manfaat kesehatan jangka panjang. Jadi hedonisme itu memang dikenal aliran yang hidup hanya untuk senang-senang saja. Tapi versinya Epikuros, kesenangan itu harus jeli kita melihatnya, tidak sekedar enak langsung ditabrak. Kalau enak langsung ditabrak, siapa tahu kesenangan ini justru buahnya kepahitan yang lebih dalam jangka yang panjang. Terus nanti Epikuros membedakan antara kesenangan kinestetik dan kesenangan statis. Jadi kesenangan kinestetik itu kesenangan yang berproses. Biasanya kesenangan kinestetik itu muncul untuk memenuhi kebutuhan natural kita. Begitu kesenangan kinestetik terpenuhi, maka kita akan mengalami kesenangan statis. Contohnya, kita lapar, terus kita makan. Dan kita merasakan makan itu betapa enaknya. Kesenangan kinestetik. Setelah selesai makan, kita puas, lega, kenyang. Kenyang itu kesenangan statis.
Kata Epikuros rumusnya begini. Kalau kita sudah sampai di kesenangan statis, biasanya ya selesai. Kita tidak ingin lebih lagi. Karena kalau lebih lagi akan jadi penyakit. Dari kesenangan berubah jadi ketidakenaan. Tapi orang masih bisa mencari kesenangan lain yang berbeda. Jadi kesenangan kinestetik melahirkan kesenangan statis. Kalau sudah sampai di kesenangan statis, ya sudah. Makanya disebut statis, selesai. Di titik ini kita tidak bisa nambah kesenangan lagi. Karena kalau ditambah biasanya terus jadi pahit. Tapi kita bisa nyari kesenangan yang lain. Wah, misalnya kalian tadi makan, sudah kenyang, selesai. Karena kalau nambah makan lagi jadi pahit lagi. Tapi kalian masih bisa nambah kesenangan dari jalur lain. Misalnya, sudah kenyang ini, saatnya nyekrol TikTok sekarang. Itu kesenangan yang lain. Ya nanti nyekrol TikTok itu kinestetiknya kalian akan sampai di kesenangan statis yang lain. Mungkin kalian jadi gembira di situ. Tapi juga kalian harus ngerti limit. Karena kalau kalian lupa batas, terlalu lama nyekrol TikTok, nggak ngerti kapan berhenti, terus tiba-tiba waktumu habis, lupa. Wah, lupa harusnya melakukan ini, melakukan itu. Maka penting kita sadar kapan harus berhenti dari kesenangan itu. Jadi ini rumusnya, ada kesenangan kinestetik, ada kesenangan statis. Yang kalau sudah statis berarti kita terpuaskan. Kalau sudah terpuaskan jangan ditambah tapi mencari jalur lain kesenangan. Itulah rumus untuk mengejar kesenangan. Ini rumus pertama. Rumus kedua dari kesenangan. Pak, gimana Pak? Milih di antara banyak kesenangan itu harus saya pilih yang mana? Kata Epikuros, kesenangan itu bisa dilihat intensitasnya, bisa dilihat durasinya, bisa dilihat kemurniannya. Jadi, intensitas itu kuatnya. Kalau enak, sangat enak. Ini ya sekedar enak saja, ini biasa saja, itu namanya intensitas. Kemudian ada durasi. Kalau durasi ini sebenarnya enak saja sih, tidak sangat enak. Tapi durasinya panjang, lama. Atau kemurniannya. Kemurniannya itu senang yang tanpa ada rasa sakit sama sekali. Karena ada kesenangan itu disertai sakit. Misalnya kalian olahraga, mungkin kalian hobi olahraga, seneng olahraga, terus kalian olahraga, tapi di balik olahraga ada capeknya. Itu berarti ada kesenangan yang disertai rasa sakit. Ada kesenangan murni, ada kesenangan dari sisi durasi, ada kesenangan dari sisi intensitas. Nanti kata Epikuros, antara intensitas dan durasi, pilihlah durasi. Antara durasi dan kemurnian, pilihlah kemurnian. Jadi nanti kesenangan murni itu nanti pada akhirnya ketemu kesenangan-kesenangan yang lebih batin, lebih spiritual. Tidak sekedar kesenangan materi. Biasanya kesenangan materi itu selalu ada unsur rasa sakitnya. Jadi kalau tabrakan antara intensitas dan durasi, pilih durasi. Pilihlah kesenangan yang jangkanya jauh lebih lama, lebih panjang. Kayak tadi loh, makan itu mungkin enaknya luar biasa dibandingkan enaknya belajar. Enaknya belajar mungkin tidak senikmat waktu kalian makan, tapi belajar ini senangnya bisa jangka panjang. Kalian bisa menikmatinya jauh lebih panjang. Pilih yang durasi. Tapi nanti ada juga yang murni. Kalau murni ini ya asli, berarti tidak kecampur apa-apa. Ini pasti kesenangan sejati. Nanti ketemu para sufi misalnya, senangnya dekat dengan Allah, senangnya dan lain sebagainya. Nah, maka untuk kesenangan murni itu ya, beliau bilang begini, there was no reason to eat, drink,
and be merry today if you are going to have a headache from it tomorrow. Tidak ada alasan untuk makan, minum, atau kawin kalau hari ini kalian sedang pusing. Jadi ini masih ada sakitnya. Baik. Apa kesenangan yang diawali rasa sakit? Di situ diilustrasikan, ya makan diawali lapar. Hubungan suami istri diawali nafsu. Ini kan diawali sakit. Diawali keinginan yang belum terpenuhi. Tapi nanti ada kesenangan yang lebih murni. Epikuros mencontohkan misalnya kesehatan dan persahabatan. Persahabatan itu lebih murni, tidak ada sakitnya. Baik, jadi ini rumus kedua. Jadi boleh kalian mengejar kesenangan, tapi kesenangan yang lebih rasional. Apakah itu karena intensitas, durasi, atau kemurniannya? Kalau kalian berhadapan dengan satu kesenangan, coba diukur 3 aspek ini. Intensitasnya, durasinya, kemurniannya. Kalau bisa 3-tiganya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, pilih kemurniannya. Itu standar paling pokok. Apalagi kemudian ya murni, ya durasinya lama, ya rasanya sangat kuat. Itu tidak usah ragu-ragu, diambil saja. Itu menyenangkan pasti. Baik, jadi kita punya 2 rumus ya tentang kesenangan. Ada kinestetik, statis, ada intensitas, durasi, dan kemurniannya. Makanya terus beliau bilang begini. Maka kalau kami mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah kesenangan, yang kami maksud bukanlah kesenangan kaum foya-foya yang asal menikmati saja. Itu anggapan mereka yang tidak tahu atau tidak lagi mengerti ajaran kami atau dengan sengaja memutarbalikkannya. Karena beliau ini dituduh hedon dengan konotasi yang negatif tadi. Hidup kok nyari senang saja, kurang mulia. Padahal kata beliau tidak begitu cara memahaminya. Bagi kami, kesenangan berarti tidak merasa sakit dalam tubuh dan tidak resah dalam jiwa. Karena hidup penuh kesenangan tidak diperoleh dengan pesta minum dan makan terus-menerus. Tidak dengan menikmati remaja laki-laki dan wanita cantik. Juga tidak dengan menikmati ikan yang enak dan makanan yang mewah apa saja. Melainkan hanya dengan pemikiran yang tenang, terang, yang mencari akar segala keinginan dan dorongan, menghindar dan mengusir gagasan-gagasan aneh yang bagaikan angin prahara menggoyangkan jiwa. Jadi kesenangannya tidak seperti bayangan kita. Kalau ngomong kesenangan, mesti kesenangan yang dangkal. Bukan itu kesenangan itu. Jadi kesenangan itu intinya adalah fisik yang tidak sakit dan jiwa yang tidak resah. Kalau kita melakukan sesuatu yang meresahkan jiwa, ya berarti kita tidak bisa menyebutnya kesenangan meskipun rasanya nikmat. Baik. Terus beliau menyebut begini. Pada permulaan segala-galanya ada akal budi. Milik kita yang paling bernilai. Dari akal budi, keutamaan-keutamaan lain semua dapat disimpulkan. Akal budi mengajar kita bahwa tidak mungkin hidup senang kalau tidak hidup secara rasional, bersusila, dan adil. Juga sebaliknya, mustahil hidup rasional, bersusila, dan adil, tapi tidak merasa senang. Karena keutamaan-keutamaan menyatu erat dengan hidup senang. Dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang satunya. Mungkin kemarin-kemarin kita merumuskan hidup senang dan hidup baik itu 2 hal yang berbeda. Kalau di Epikuros tidak. Tidak mungkin kita bisa senang kalau kita tidak hidup baik. Dan tidak mungkin kita ngaku orang baik tapi tidak senang. Jadi kalau yang pertama jelas bahwa tidak mungkin kita bisa
hidup senang tanpa hidup baik. Karena yang melahirkan kesenangan itu pasti kebaikan-kebaikan. Dan tidak mungkin kita hidup baik tanpa senang. Karena kalau kita melakukan kebaikan dan tidak merasa senang, berarti kita tidak utama. Mungkin kebaikan itu ya terpaksa saja, formalitas saja. Kita tersiksa oleh kebaikan itu, berarti kita belum menghayatinya. Jadi orang baik pasti bahagia. Dan orang bahagia pasti baik. Kalau tidak, ada yang salah dalam rumusannya. Jadi ini menurut Epikuros ya. Maka orang yang nganggap hidup hedon itu pasti negatif, nah ada pembandingnya. Ternyata pikiran-pikirannya Epikuros yang disebut akarnya hedonisme tidak begitu. Hedonisme jadi lebih artifisial, negatif nanti di hedonisme yang modern, yang dulu pernah kita bahas. Baik ya, jadi rumus pertama orang bahagia, hidup tenang adalah hidup senang. Untuk tenang kita harus senang. Tidak mungkin kita bisa tenang tanpa senang. Lanjut, rumus kedua. Untuk mewujudkan keinginan hidup adalah mengendalikan keinginan. Ini yang berat ya. Kadang-kadang keinginan itu ya muncul karena pengaruh sekeliling kita. Maka penting kita hidup reflektif, memikirkan apa saja keinginan kita, kemudian merenunginya. Kata Epikuros, ada 3 jenis keinginan. Yang pertama natural necessary. Natural itu alami dan necessary, niscaya, dia harus kita penuhi. Ada yang kedua natural tapi unnecessary. Natural, alami tapi tidak niscaya, tidak penting. Yang nomor 3 unnatural, tidak alami. Nah nanti setelah ini teman-teman boleh bikin list daftar. Saya itu ingin apa sih, tulisan ya. 1 apa, 2 apa dalam hidup ini. Tulis saja semua. Jelek juga enggak apa-apa, saru juga enggak apa-apa. Wong yo keinginanmu kan. Coba tulisan itu untuk membersihkan pikiran juga, menjernihkan pikiran kita juga. Tulis semua keinginanmu, terus bikin klaster 3 ini. Ini keinginan yang natural, necessary, ini yang natural tapi unnecessary, dan yang ketiga unnatural. Natural necessary itu keinginan alami yang harus kita penuhi agar hidup bahagia, hidup senang. Ya mungkin kita sebut saja sandang, pangan, papan, ini kebutuhan primer. Keinginan ini ya harus kita penuhi. Natural necessary ini. Tapi ada yang nomor 2, natural unnecessary. Keinginan alami tapi tidak harus dipenuhi. Tidak wajib. Kalau yang pertama tadi wajib. Yang kedua tidak wajib. Misalnya tadi ingin makan. Nah sekarang kita ingin makan yang sangat enak. Atau makan yang mahal. Makan di warung langganan saya biasanya. Ini ada jenis unnecessary. Tidak harus begitu juga tidak apa-apa sih. Baju, terus ingin baju keren, baju mode dan lain sebagainya. Ingin HP untuk komunikasi, tapi kita ingin yang merek ini, bukan HP yang itu sudah unnecessary. Keinginannya alamiah, tapi tidak harus dipenuhi. Ada lagi yang tidak natural. Nah, kalau di Epikuros ya contohnya ingin berkuasa, itu ternyata tidak natural bagi Yesus. Berarti kalian yang punya cita-cita nyalonan ini, nyalon itu sebenarnya unnatural. Tidak natural. Yang kedua ingin terkenal. Termasuk beliau mencontohkan ada koleksi emas ini, kadang-kadang ya ngapain dikoleksi sampai segitunya. Tidak natural. Jadi ada natural dan harus, ada natural tapi tidak harus, ada yang tidak natural. Yang ketiga,
kesederhanaan. Sederhana dalam pikiran-pikirannya Epikuros itu mungkin setara kalau dalam agama dengan konsep qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan yang sekarang saya miliki. Yo saya tidak kaya, tidak punya macam-macam banyak hal, tapi dengan yang saya miliki sekarang itu saya sudah bahagia. Ini namanya qanaah. Kata Epikuros, kalau kita hidupnya qanaah dan tidak ingin mengejar sesuatu secara berlebihan, kita lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih mudah dicapai dan lebih mungkin dinikmati. Ini seperti orang yang bilang bahwa bahagia itu ya sekarang dan saat ini. Dengan cara apa? Menerima dan mensyukuri apapun yang sedang kita hadapi dan kita miliki sekarang. Ini yang disebut hidup sederhana. Membiasakan diri hidup sederhana, kata Epikuros, membuat kita sehat dan membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Jadi ini menariknya hidup sederhana. Kadang-kadang kita itu kan secara tidak sadar hidup berlebihan. Hidup sederhana itu mungkin kita bisa kembali ke sesi dulu minimalisme. Kita itu kadang-kadang berlebihan. Loh, tambah banyak kepemilikan tentu saja kita tambah repot mengurusinya, merawatnya, menjaganya. Sehingga akhirnya kita sulit bahagia. Keinginan kita tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tidak bisa qanaah, itu kan berarti kita ingin apa lagi. Itu problemnya kembali ke yang kedua tadi. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Kita tidak mensyukuri yang tidak kita miliki, tapi digelisahkan oleh yang kita tidak mensyukuri yang kita miliki, digelisahkan oleh yang tidak kita miliki. Kata Epikuros, bukan kekurangan sebenarnya yang menyakitkan, tapi menanggung rasa iri yang timbul dari keinginan yang sia-sia. Kenapa harus diawali rasa iri? Ya karena biasanya keinginan kita jadi unnatural, tidak alami, juga unnecessary ketika kita melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya yang kita miliki itu sudah cukup, tapi kita merasa kurang karena melihat orang lain. Padahal orang lain itu bukan kita. Mungkin standar mereka beda dengan standar kita, tapi karena kita melihat orang lain terus timbul rasa iri. Yang semurah cukup kita anggap kurang. Akhirnya kita merasa tersakiti oleh itu. Kalian merasa jadi orang yang lemah, jadi orang yang malang, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Padahal tanpa kalian bandingkan dengan orang lain, sebenarnya kalian kan sudah bisa hidup nyaman dengan yang kalian miliki saat ini. Jadi, apa tidak boleh Pak? Kita kaya, ya boleh saja. Cuma kalau belum kaya, jangan membanding dengan orang lain yang menimbulkan rasa iri. Itu akan membuat kita sakit dan tidak mensyukuri yang kita miliki. Ini rumus ya, ini untuk agar kita bisa mengendalikan keinginan kita dan menerima apa yang sudah kita punya sekarang. Ini sumbernya ketenangan hidup. Karena temanya malam hari ini kan caranya hidup tenang. Lanjut, cara yang keempat. Kata Epikuros, ya untuk hidup tenang adalah mari hidup dengan tanpa kecemasan. Yang biasanya kecemasan itu sumbernya pikiran kita. Kata Epikuros, manusia telah lama tertindas oleh rasa takut yang membabi buta. Takut apa saja. Nanti beliau banyak membahas tentang takut kematian. Kata Epikuros, lebih baik bagimu bebas dari rasa takut
dengan berbaring di atas dipan. Sebentar. Ini rumus yang tadi. Setinggi apapun filsafat, kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Baik, kita lanjutkan. Lebih baik bagimu bebas dari rasa takut dengan berbaring di atas dipan daripada punya sofa emas dan meja mewah namun penuh dengan masalah. Kita hari ini banyak ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Antara lain karena banjir informasi yang menyerbu kita. Pikiran kita sekarang aneh-aneh. Batuk kayak gini terus mikir, jangan-jangan paru-paru saya. Jangan-jangan ini, kita sering begitu ya. Kenapa? Info dari Google, dari mana-mana. Ada banyak ketakutan yang tidak perlu. Ada ndak yang sekarang masih semester 1 tapi sudah khawatir besok saya bisa ndak ya jadi suami yang baik? Saya ndak bisa masak, gimana ya nanti suami saya protes ndak ya, padahal masih semester 1. Ini yang disebut ketakutan yang tidak perlu. Dan kita sering mengalami ini, gimana kita bisa hidup tenang? Pikiran kita serba takut. Mau melakukan apa saja, pikiran kita mengarah ke yang negatifnya, terus takut. Mau naik motor, takut nanti jatuh. Mau ke kampus, takut nanti ketemu yang saya benci, yang kemarin nolak. Takut, macam-macam. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang kata Epikuros tidak rasional. Bahkan ketakutan paling puncak kita yaitu takut mati. Ada kalimat menarik begini dari Epikuros. Kematian yang merupakan keburukan paling mengerikan itu kan sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi kita. Karena ketika kita ada, kematian tidak datang. Ketika kematian datang, ya kita sudah tidak ada. Wong sudah mati. Kita mau takut apa? Kata Epikuros, mengapa aku harus takut pada sesuatu yang hanya bisa ada jika aku tidak ada? Kematian itu kan kita sudah mati. Kalau kita sudah mati ya sudah kita tidak ada. Kalau kita tidak ada ya apa yang kita takuti? Nanti memang di beberapa tulisannya Epikuros itu ada pandangan bahwa akan lebih kondusif, hidup kita lebih tenang kalau kita nganggap bahwa ya kematian itu babak terakhir dalam hidup kita. Kesadaran kita sebagai manusia berakhir saat kita mati. Makanya dia bilang kalau kita mati ya ndak ada. Kalau kita ndak ada ya kenapa harus dikhawatirkan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini termasuk yang beliau senangi, persahabatan. Sampai murid-muridnya pun dipanggil sahabat. Kata beliau, dari semua hal yang diperoleh kebijaksanaan untuk menghasilkan kebahagiaan hidup yang utuh, yang terbesar adalah kepemilikan persahabatan. Beliau bahkan menyebut antara perkawinan dan persahabatan itu lebih tinggi levelnya persahabatan. Persahabatan itu tingkat tulusnya lebih tinggi. Orang lebih cenderung
mau berkorban, ikhlas untuk sahabatnya. Kalau dengan pasangan suami istri kadang-kadang masih ada pamrih-pamrihnya, masih ada harapan-harapan tertentu yang kalau tidak terpenuhi terus jadi masalah. Tapi kalau dengan sahabat tidak, dengan teman tidak. Kita kalau sama teman, kata Epikuros, mereka datang dan kita ngobrol ngalur ngidul bareng-bareng saja, itu sudah membahagiakan. Tanpa harus mereka bawa apa atau mereka menguntungkan kita apa, enggak. Maka kata beliau, sahabat itu posisinya lebih tinggi, termasuk dibandingkan ikatan pernikahan. Jadi tidak masalah kalau kalian nembak ditolak terus jawabannya kita sahabat saja ya. Ya. Itu berarti ingin level yang lebih tinggi. Apa manfaatnya sahabat? Anda tidak akan mengembangkan keberanian dengan menjadi bahagia dalam hubungan Anda setiap hari. Anda akan mengembangkannya dengan bertahan hidup dalam masa-masa sulit dan menghadapi kesulitan. Jadi bersama-sama dengan sahabat, bareng-bareng kita menempa diri. Jadi tidak sekedar dalam senang, tapi ketika menghadapi kesulitan. Bahkan itu kalimat terakhir itu menarik. Bukan bantuan teman-teman kita yang membantu kita, tapi keyakinan bahwa mereka akan membantu kita, itu sudah menenangkan. Saya mungkin kalah, mungkin jatuh, mungkin hancur, tidak apa-apa. Saya punya teman-teman yang apapun situasi saya, dia siap menerima saya. Ini membuat kita mantap, tenang. Jadi itu gunanya sahabat. Makanya ini mungkin agak kontras dengan yang di depan tadi, ingin hidup uzlah, tapi seandainya berinteraksi dengan orang, berinteraksilah dengan para sahabat. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang kelima, ini sekarang yang keenam. Yang natural saja dalam hidup, jangan terdistraksi oleh kerumunan-kerumunan. Kata Epikuros, saya tidak pernah ingin menuruti kemauan orang banyak. Kenapa? Karena apa yang saya tahu mereka tidak setuju. Dan apa yang mereka setuju saya tidak tahu. Karena orang banyak itu sulit. Kalau kita ingin menuruti orang banyak, yang satu bilang A, kita mau ke A, nanti yang lain bilang B. Ini kayak kemarin kita di herd mentality. Jadi mari kita penuhi saja keinginan kita, mungkin sambil didukung, sambil bekerja sama dengan para sahabat kita tadi. Tanpa harus kemudian kita berpretensi untuk menuruti kemauannya semua orang. Karena itu tidak mungkin. Teman-teman akan kelelahan kalau tiap hari gaya hidupmu adalah jangan sampai ada orang ngeritik saya. Atau saya harus memuaskan semua orang. Karena ini sesuatu yang tidak mungkin. Itu kan kayak dulu loh waktu kita ada di sesinya Nasruddin itu loh. Yang dia sama anaknya naik keledai, itu kan terus jadi pontang-ponting dia karena mendengarkan orang yang suaranya beda-beda. Waktu dia keluar rumah, Nasruddin di atas keledai, anaknya di bawah. Terus orang komentar, orang tua kok tidak tahu diri. Anaknya disuruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Bingung dia. Terus anaknya yang disuruh naik. Orang ganti komentar, anak durhaka. Dia di atas keledai, orang tuanya dibiarkan jalan. Itu bingung. Nanti akhirnya sudahlah nak, kita naiki berdua saja. Orang komentar, keledai sekecil itu kok dinaiki berdua. Nggak mikir apa ya? Susah lagi. Akhirnya dua-duanya turun. Dituntun saja nak keledainya. Orang juga komen, bawa keledai kok ya dua-duanya jalan kaki, kok bodoh banget. Susah. Akhirnya sudahlah, ayo keledainya digotong aja berdua.
itu kalau kalian mendengarkan komentarnya orang. Hari ini kan kita sering digelisahkan itu. Kalian mungkin posting apa, terus orang komentar aneh-aneh banyak sekali. Ada saatnya terserahlah orang mau komen apa, yang penting menurut saya ini baik. Karena kadang yang komen juga iseng saja kok. Ngapain kita ambil hati sedalam itu? Nah, bagian dari ketenangan hidup adalah kita menyadari momen ini. Jadi biasa saja, natural saja, jangan terdistraksi oleh kerumunan. Kata Epicurus, jika kamu membentuk hidupmu sesuai dengan kodrat hidup yang alami saja, maka kamu tidak akan pernah miskin. Tapi jika kamu mengikuti pendapat orang lain, kamu tidak akan pernah kaya. Karena kamu akan kerepotan sekali melayani mereka semua. Ini rumus ya, pokoknya ini rumus-rumus hidup tenang. Ini rumus yang ke-6. Sekarang rumus yang ke-7. Setiap orang pasti punya prinsip, punya nilai. Maka di antara sumber tenangnya hidup adalah kita mampu menegakkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup kita. Kok kita punya idealisme dan belum mampu menegakkannya, itu hidup kita belum tenang. Orang tenang itu kalau ada nilai ya mampu menjalankannya. Kayak kalian misalnya yang muslim ya meyakini sholat itu wajib. Maka ketika kalian bisa menjalankan sholat sudah tenang. Kalau belum mampu menjalankan sholat, kalian masih gelisah. Maka ketenanganmu antara lain terjadi kalau kalian bisa menegakkan nilai hidupmu. Mungkin kalian punya nilai kejujuran. Begitu kalian bohong, pasti kalian tidak tenang. Karena nabrak dengan nilai yang kalian yakini. Jadi ketenangan itu akan lahir sesuai dengan kesungguhan kita menegakkan nilai. Makanya ini tadi yang quote sempat kita kutip itu loh. Tidak mungkin hidup senang tanpa bijaksana, baik dan adil. Dan tidak mungkin hidup bijaksana, baik dan adil tanpa hidup yang senang. Jadi kesenangan, ketenangan itu bersyarat penegakan prinsip dan nilai. Beliau juga punya quotes begini. Kesenangan itu tidak jahat. Tapi cara menghasilkan sebagian kesenangan itu ada yang mengakibatkan masalah yang besarnya berlipat-lipat daripada kesenangan yang diperoleh. Jadi wajar saja orang mengejar kesenangan, tapi kalau kita mengejar kesenangan itu dengan mengabaikan nilai, prinsip yang kita yakini, disitulah maunya kita kesenangan, tapi jatuhnya bisa kebalikannya. Jadi, keinginan kita, ayo kita penuhi, tapi tetap tidak mengabaikan nilai. Karena kalau kita mengabaikannya, kita mungkin tidak ketemu dengan kesenangan, malah ketemu dengan masalah. Jadi rumus akhirnya kesenangan itu di sini. Makanya beliau kemudian bilang, meski kita bisa mengelak dari hukuman, tapi orang yang melarikan diri tidak mungkin bisa hidup tenang. Karena mereka akan selalu ditakuti, ketakutan akan masa yang akan datang maupun masa kini. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan tapi tidak ngaku. Kita salah tapi terus melarikan diri. Jangan dikira urusannya selesai. Kita sedang mempertaruhkan ketenangan hidup. Mungkin saja seluruh Indonesia tidak tahu. Tidak ada yang tahu selain para malaikat dan Allah saja. Tapi kalian juga tahu yang melakukannya. Dan itu akan jadi ganjalan bagi ketenangan hidupmu. Maka kata Epicurus, tidak bisa kalian mengabaikan nilai, mengabaikan norma.
Karena begitu kalian nabrak itu, pasti kalian tidak tenang. Mungkin tidak ada orang tahu, tapi kalian sendiri yang melakukannya kan tahu. Dan itu akan jadi memorimu, dan itu yang akan memblokir ketenanganmu. Kadang-kadang kalau orang melakukan kesalahan ini itu kan ada di memorinya. Kadang-kadang kalau dia mengalami kesialan apa, ketidakberuntungan apa, itu selalu disambungkan dengan kesalahannya sebelumnya. Makanya orang yang mendapatkan musibah itu kan sering mengeluhnya itu, ya Allah, apa salahku ya, apa dosaku ya. Karena memang ingatan akan salah dan dosa itu jadi memori yang menghalangi ketenangan kita. Kita was-was terus, jangan-jangan salahku, dosaku ini nanti terbalas dengan hal yang lebih pahit, lebih buruk. Jadi ketika kita mengalami kepahitan itu kita sambungkan dengan ingatan kita akan dosa dan kesalahan kita. Nah, jadi kalau ada teman-teman ini, kita semua kan kadang punya aib yang ingin kita tutupi, punya dosa yang tidak ingin kita ceritakan ke siapa-siapa. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak ingin bersih-bersih diri, kita hanya menyangkal saja dosa itu, salah itu, ya pada saatnya kita sedang mengorbankan ketenangan kita. Hidupmu tidak akan tenang. Ini mungkin teori yang banyak dipakai di drama-drama itu kan, kalau pas gegeran, ya kamu menzolimi aku sampai segininya, tunggu saja, ingat-ingat saja. Kamu tidak akan tenang hidupmu. Karena memang kesalahan dan dosa itu membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang.